Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman lahum la yu'minun. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Manusia tidak perlu kaget, tidak perlu terpukau, tidak perlu risau, tidak perlu shock ketika banyak manusia-manusia itu memutuskan untuk menyesatkan dirinya sendiri, menjalimi dirinya sendiri, mendurhakai dirinya sendiri. Karena di dalam ayat ini Allah sendiri sampai bertanya, itu yang aku ciptakan mengapa mereka tidak mau beriman kepada engkau, wahai Rasulku, Nabiku, tidak mau mempercayai aku. Sudah segamblang itu aku menerangkan kepada mereka, karena tanggung jawabku sebagai pencipta manusia, pencipta jin, pencipta malaikat, pencipta alam semesta ini. Mau tidak mau aku harus mengenalkan diriku. Otomatis, karena rasa sayangku itu lebih cepat datangnya daripada ajabku. Tidak mungkin aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku ciptakan. Kalau seorang ibu yang durjana sekalipun, pelacur sekalipun, yang kerjanya hanya bermaksiat tiap hari, pembunuh, perampok mungkin, itu memiliki rasa sayang kepada anaknya. Mau tidak mau, dia mengenalkan dirinya, aku ayahmu nah, aku ibumu nah. Apalagi aku pencipta seluruh kalian. Miliaran mungkin, triliunan manusia mungkin nanti di hari penghisapan. Apakah kau tidak mengenal Muhammad? Apakah kau tidak mengenal Isa? Apakah kau tidak mengenal Musa? Di mana saja kau hidup selama ini? Oh, itu Tuhanmu. Apakah kau hidup dalam kebaikan? Seperti yang Imam Ali katakan, bagi mereka yang tidak beriman itu bisa masuk surga meskipun susahnya itu seperti seekor keledai yang masuk lubang jarum. Lalu kita ini yang bapak ibu kita Islam, kakek kita Islam, moyang kita Islam, yang setiap hari kita dijejalkan itu, waktu kecil harus mengaji, dijejalkan ilmu agama, dipraktikkan sholat oleh ayah ibu kita. Maka mengapa mereka tidak mau beriman juga? Karena sekali lagi itu tugasnya laknatullah, penentang Allah yang tidak mau sujud kepada Adam, yang merasa bahwa Adam itu tidak layak dan tidak sangat pantas mendapat kehormatan sujud para malaikat. Kalaupun Adam itu disujuti para malaikat, seharusnya aku dulu yang disujuti. Itu logika sesatnya laknatullah. Karena yang cerdas di dunia ini aku duluan. Yang pintar di dunia ini, yang jenius di dunia ini, yang saleh. Sujudku tiada henti ribuan tahun kepada Allah. Harusnya aku yang disujuti dulu, baru ada mungkin. Sehingga tidak timbul dengki, iri, ujub, takaburia di dalam dirinya mungkin. Ini hanya kemungkinan. Apakah kita mau mengikuti logika laknatullah? Padahal Allah sudah menerangkan di dalam Al-Quran sangat terang-terangnya. Aku tidak ciptakan seluruh jin dan manusia itu. Sebenarnya itu tidak aku ciptakan selain hanya sujud kepadaku, beribadah kepadaku. Namun kau sesatkan iblis, ya sudah. Mau apa lagi? Namun jika hatimu itu berontak, akalmu itu berontak, nuranimu itu berontak, bahwa aku harus menjadi manusia, tidak bisa tidak. Sekeren apapun harimau,
sekeren apapun macan, sekeren apapun itu binatang-binatang yang besar-besar, mereka tetap hanya binatang. Meskipun Allah menjanjikan nanti di surga mereka bisa masuk surga juga, binatang-binatang yang baik, senantiasa berzikir kepada Allah. Namun tidak pernah lebih tinggi tingkatannya karena akal yang kuberikan kepada engkau manusia. Pisau bermata dua. Al-Quran itu adalah laksana pegangan dari sosok pedang yang akan kita hunuskan itu ke dalam kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan. Tidak bisa kau tidak mengenal Al-Quran. Kau memegang pedang tanpa gagangnya itu kau akan terluka, akan tergores kulitmu. Apalagi pedang-pedang di zaman dulu itu luar biasa itu tebalnya. Jangan kau mau mengangkatnya tanpa gagang, tanpa ada gagang pun yang kokoh, kau mungkin akan terpelanting karena tidak mampu mengangkatnya. Tidak bisa kita tidak mengenal Al-Quran dalam hidup kalau kita mempercayai Rasulullah. Tidak hanya sebatas kita mendengarkan Qori yang suaranya begitu merdu, lebih merdu daripada Raisa mungkin, tanpa kita tidak mengetahui artinya. Tidak. Meskipun Allah menjanjikan engkau mendengarkan Al-Quran tanpa artinya dan engkau menikmatinya pun masuk mendapatkan ganjaran. Namun tidak. Bagi mereka yang harus mengenal aku, kau harus tahu artinya, kau harus amalkan. Jika ingin menjadi bulan purnama kelak, di gelapnya malam, yang memberi cahaya itu kepada manusia, wahai Allah, sekali lagi, aku tidak pernah berhenti untuk mendengarkan doanya Ibrahim, wahai Allah, jadikanlah keturunanku itu seperti bintang-bintang di surga, atau seperti bintang-bintang di kegelapan malam. Karena para nabi itu selalu melihat banyak kejaliman, kemaksiatan, kemungkaran. Tanpa daya dia, hanya kepada Allah. Rasa kasih sayang yang begitu besar kepada manusia, tanggung jawabnya. Maka berikanlah aku keturunan yang bisa menggantikan aku. Aku kabulkannya Ibrahim, tapi tidak bagi mereka yang ingkar dan kufur kepada nikmatku. Diterangkan di dalam ayat setelahnya, nanti kita bahas. Jika tidak ada hati yang begitu penuh kasih sayang seperti Isa, jika tidak ada hati yang penuh dengan kebencian kepada kejaliman seperti Musa, seperti Daud, seperti Sulaiman, jika tidak ada hati yang begitu rendah hati meskipun cerdasnya luar biasa seperti Adam, manusia itu terjerumus ke dalam kegelapannya laknatullah. Seolah-olah laknatullah memberi cahaya kepada mereka, seolah-olah laknatullah memberi lampu neon yang luar biasa di dalam ruangan, terjerembab ke dalam kesesatan. Maka para nabi selalu berdoa agar keturunannya itu bisa menggantikan dirinya, agar terbuka mata batin manusia, terbuka hatinya, terbuka hawa nafsunya. Tidak terjerumus ke dalam kegelapan yang sesungguhnya, walaupun itu terlihat seperti cahaya sebenarnya. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Kalau Allah saja sudah berkata seperti itu, kita tidak perlu kaget, tidak perlu shock. Jika begitu melihat
Sekeliling kita banyak begitu jelas-jelasnya hidup di dalam jalan yang lurus seharusnya, tapi tidak mereka ambil. Alhamdulillahirrabbilalamin.